Kembali lagi bersama gue Berto Ansila dan kali ini gue akan mereview Gundam G-Frame Gundam EZ8 EZ8 Gundam Ground Type ya EZ8 Extra 08 EZ8 dan buat kalian yang bertanya-tanya ini kenapa ada dua, yaitu adalah karena emang G-Frame itu ini taktik jualan Bandai yang baru ya, khususnya dalam tokoh berarmor sih menurut gue. Jadi di sini tuh dia ada dua komponen, yaitu ada frame, ada armor. Frame itu isinya inner frame robotnya ya, kayak Gundam model kit yang master grade atau real grade RG gitu. Terus juga ada armornya. Nah, yang frame adalah frame yang bisa bergerak, bisa digerakin, bisa diposain dan dapat senjatanya juga. Terus yang armor adalah armor dengan body yang frame yang bisa dibilang hampir ya, fix pose lah, nggak bisa diposain sama sekali. Jadi di sini dia adalah yang bisa diposain dan yang di sini adalah yang nggak bisa diapa-apain. Iya, jadi yang armor itu datang dalam kayak gini. Ya perlu disusun sedikit lah, tapi gampang nyusunnya. Jadi dia nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diposo-posoin, nggak bisa diposoin. Ini cuman goyang karena ya nggak terlalu keikat lah posenya armor kaki ini untuk diem. Yang bisa gerak itu adalah ini swivel ya. Cuman bisa 310, enggak juga sih, enggak 310 derajat karena kehalang. Tapi kalau backpacknya dicopot dia bisa 310 derajat. Sikut nggak bisa diapa-apain. Ini yang gerak tuh pergelangan tangan. Kepala bisa noleh 360 derajat tentunya. Terus kaki ball joint bisa gerak tapi nggak terlalu leluasa karena emang cuma buat berdiri doang. Nah, kenapa ya dia bikin ini? Bandai bikin ini. Kalau menurut gue sih Bandai bikin ini karena untungnya lebih bagus. Secara profit nyari duitnya juga bagus ya, karena bisa jadi ada dua barang. Orang mesti beli dua barang. Kikir banget gue akui, rakus sih gue akui. Tapi juga kalian ada pilihan untuk memajang mobile suit favorit kalian dengan pose yang emang udah diem aja gitu, nggak bisa diapa-apain. Tapi kayak kalau mau berdiri netral tuh juga bukan pilihan yang buruk gitu loh. Jadi kayak gini. Terus ini kalau kalian mau posein segala macam ya ada inner frame yang bisa bergerak. Ini gue posein Ultraman karena emang karena buat nunjukin posenya sebagus itu sih. Tapi ini akan gue ini. Jadi ini murni armor doang. Nah untuk plastik ya, plastiknya tuh warna dasarnya ini krem inilah, beige, bukan beige kayak krem sih, sederhananya krem sih. Terus ada gunmetal ini juga buat inner frame-nya semua dan backpack. Paint jobnya itu adalah ini armornya dia. Bisa gue tunjukin bahwa gue agak bingung ya, dia tuh kalau di model kit setahu gue ini bukan hijau sih, harusnya ini biru. Terutama yang biru tuh ini bagian bodinya tuh biru. Dia bukan hijau kayak gini, bukan hijau Tosca, bukan hijau lah pokoknya. Seingat gue ya, gue nggak tahu kalau di animation modelnya gimana. Cuman seingat gue kalau di mocket dia bukan hijau sih, tapi biru. Paint jobnya terutama ini sih, hijau ini semua paint job. Terus paint jobnya di dagu, antena, sama kamera, sama mata, sensor di matanya. Belakangnya sih nggak ada cat juga. Nah, ini mungkin yang jadi pertimbangan kalian sebelum membeli G-Frame itu adalah banyak belakang yang terekspos gitu, kebuka. Kayak misalkan ini armor lengan atas ini, dia ya cuman belakangnya kebuka, paha juga belakangnya kebuka. Ini kalian kan juga nggak akan terlalu menggunakan sisi belakangnya, jadi wajar gitu kalau udah kebuka dan lebih nyopot armornya gampang gitu. Karena kalian majang akan bagian depan ya, tentu saja bagian belakang tuh nggak akan kalian urus-urus banget gitu. Meskipun belakangnya sih detailnya bagus ya. Iya, ini secara detail mold gue lupa bilang juga bahwa ini keren banget sih sebenarnya. Banyak detail-detail yang tidak tersampaikan di versi master grade gitu. Dan juga high grade model kitnya. Jadi ini detailnya banyak banget, banyak yang lebih ada lah gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja ke bongkar armornya. Bongkar armornya kalian boleh mulai dari mana aja, cuman kalau gue prefer dari kaki dulu karena nantinya akan agak gampang sih untuk mengakses beberapa bagian sih. Nggak tahu juga tapi emang ini. Nah ini adalah armor khusus kaki kanan karena kalau kalian lihat ada beda detail di panel. Ini adalah sisi luarnya, betis yang sisi luar, ini betis yang sisi dalam. Jadi kita akan singkirin ke sini.
Ini juga dibukanya kiri kanan. Ini juga sama ya, cuma dibalik doang. Jadi kalian tahu mana yang kanan, mana yang kiri. Ini juga armor pundak bisa dicopot dulu demi gampangin akses nyopot yang lainnya. Ini juga bisa dicopot dulu aja, armor yang lengan atas. Terus ini kalau armor lengan bawah dia bukanya atas bawah, atau depan belakang, tergantung kalian ngeliatnya dari sebelah mana. Ini kadang-kadang agak keras sih, jadi kalau kalian mau majang satu bentuk gitu, kalian terserah mau majang pakai yang ini atau yang ini tuh, ya pertimbangin sendiri aja. Oh, dan juga kalau kalian mau memajang ini dalam pose diem tapi pakai tangan yang ini pun bisa sebenarnya. Jadi pose diem tapi tangannya ngepel buat megang beam rifle ini juga bisa. Tapi nggak usah gue tunjukin banget sekarang ini karena gue udah terlanjur mau mengakses ke frame yang possible. Ini juga dicopot dari backpacknya dulu, baru copot armor punggungnya. Nah, terus rok belakang bisa dibuka dulu, agak keras sih karena, tapi nggak susah sih. Bukan yang kayak ngunci gitu, nggak. Ini cuman perlu digoyang-goyang dikit. Terus kita copot armor rok sampingnya, rok samping kiri kanan ini nggak ada bedanya, kalian kayak bebas gitu mau masang yang kanan di kiri, kiri di kanan, bebas. Ini juga roknya rok depan ini udah kayak kalian tau lah HG yang mesti dipotes dulu, dipotong gitu sebal joinnya. Ini juga dia udah jadi bisa bergerak secara individual, secara sendiri-sendiri. Armor paha juga sama ya, kiri kanan nggak ada bedanya. Jadi kalian terserah mau masang yang mana, sebelah mana. Sepatu terakhir, kalau kita copot ini yang atasnya akan kebuka juga. Ini juga sama, copot bawah terus baru atasnya kebuka. Kuncian yang menarik sih. Terus tinggal kita copot kepalanya. Oh, sorry, ini masih ada satu lagi di sini. Armor pinggang, ya bagian perut lah, abdomen gitu. Ini copot kiri kanan. Dan kalian tahu lah kiri kanan mana. Dan kita bisa taruh di sini dulu. Terus oke, lanjut lagi. Sorry tadi gue sempat pause bentar. Dan sekarang kita akan mulai ngerjain yang ini ya. Jadi ini memang warna plastiknya gunmetal gitu ya, nggak hitam tapi lebih kayak abu-abu gelap gitu. Dan ini ya gue tunjukin aja, moga-moga nggak terlalu panjang juga. Jadi emang ini inner frame yang detail banget artikulasinya, jujur aja. Banyak ya, kayak misalkan ini dia bisa ngedongak segini leher sampai ke belakang gitu. Bisa ke belakang, terus pinggang bisa goyang-goyang, tapi juga ada crunch jadi bisa ke depan dengan gampang. Tapi ke belakang nggak terlalu, mungkin bisa diputar kali kayak gini si ball jointnya. Kurang tahu ya, tapi biasanya kalau ngikutin gerakan manusia biasanya lebih gampang begini daripada ke belakang sih. Lebih gampang folding ke depan daripada ke belakang kalau untuk tulang manusia ya. Ini juga kayak HG atau RG gitu, bisa ke depan, bisa ke atas gitu. Terus ini ball joint, swivel, sikutnya jelas jauh ya karena ini belum dipasangin armor. Terus ball joint di pergelangan tangan juga. Ini ball joint pahanya ada swivel, double jointed dengkulnya double joint ya, bisa gerak sejauh itu. Terus ini juga ada swivel sama ini bisa kayak gini sejauh ini turunnya, dan ya, ada ankle rocker. Jadi ini inner frame yang possible banget. Nah, tapi gimana jadinya kalau semua komponen sebanyak ini akhirnya menempel ke dia? Kita mulai pelan-pelan ya. Kita mulai dari kaki dulu aja. Kita mulai dari kaki, terus kita pasang atasnya dari telapak ya, dari sol sepatu. Oke. Jujur aja menyenangkannya mainan Bandai sekarang ya, kayak yang SODO, SODO, dan ini tuh sama-sama punya body daleman yang artikulasi bagus dan bisa dipasangin armor gitu. Kalau bandingannya mirip sama Shochaku Henshin series, kalau masih ada yang inget tuh yang armor figur Kamen Rider yang bisa dibongkar pasang armornya. Dan juga emang ada beberapa Kamen Rider yang ada kayak gitu juga, kayak Black RX tuh ada. Black RX tuh dulu ada yang kayak gitu juga, yang armor change-nya gitu, form change-nya. Gue lupa nama mainannya apa. Terus Ini kayak Medabot juga ya, kayak Medabot gitu. Nah, ini agak kendor sedikit sih, agak kendor tapi nggak terlalu. Ini seret, cuman ini
agak kendor sedikit tapi ya sudahlah. Apa namanya, kalau Medabot itu kan dia juga robot inner frame ya, robot inner frame yang bisa dipasangin armor gitulah, sesuai apa, bisa di custom dengan gampang. Kalau kalian ada yang inget model kitnya Mega Man, dia terutama seri Mega Man X gitu, model kit Bandai yang bodinya si Rockman, iya Rockman ya, Rockman X itu, Rockman, bodinya si Rockman atau Mega Man itu body kosongan yang bisa dipasang armor sesuai kebutuhannya dia, yang armor yang apa, bisa form change juga kayak Kamen Rider, dengan base bodinya si Rockman itu bisa ditempelin segala macam armor. Terus kita udah selesai di sini. Terus kalau mau gampang adalah, ini dulu aja, kita pasang yang ini dulu karena dia kan ngumpet ya, apa yang sen pinggang ini agak ngumpet sedikit. Jadi alangkah baiknya kita pasang yang armor pinggang dulu. Satunya lagi mana tadi ya? Loh, mana? Ini dia. Iya. Oke, kita dapat gambaran sedikit ya. Ini kaki masih bisa double join jauh. Dengkul segitu, kaki juga masih bisa turun banyak. Masih luas juga. Kaki bisa paha bisa naik segini, pinggulnya bisa naik segini. Benar-benar kayak bisa buat pose main bola, bahkan main sepak bola. Oke, ini kita udah pasang. Nah, untuk sekarang ini wiggle goyang-goyang kiri kanan masih bisa. Sekarang ke depan udah nggak bisa jauh karena udah muncul armor pinggangnya ini. Ke belakang juga udah nggak banyak juga dari awal. Tapi kalau kalian lihat di sini tuh, ini detail area cockpit lah bisa dibilang. Tapi emang ini armornya universal sih, semua line up kecuali robot-robotnya Zeon tuh, yang Sinanju, Zaku, Gelgok ya. Gelgok ada di line upnya, nanti gue jelasin boxnya. Dia base bodinya beda lagi kalau yang robot-robotnya Zeon. Ini agak letoy sih, cuman kayaknya belum terlalu mengganggu untuk sekarang. Cuman mungkin harus cari nyara kencenginnya juga. Terus kita pasang rock sampingnya dulu aja biar gampang. Dia cuman hinge gitu doang, tinggal di clip on gitu sampai klik. Nah, ini dia. Rok belakang juga kita pasang dulu. Mana rok depan? Rok depan. Upsi daisy, nyangkut. Nah, oke, udah. Sekarang udah setengah badan kepasang. Kita coba pasang ini dulu aja ya. Kita pasang armor lengan bawah, kulit lengan bawah, kulit ayam goreng, enak. Kebalik. Salah. Ini ada kucing di luar. Terus ya ini kalau untuk armor lengan atas ya, kalian perlu ketahui bahwa ini sisi luar, sisi dalamnya kayak gini, dan kalian nggak akan mungkin ketukar sebenarnya. Kalau kalian tahu apa yang mana yang apa, ya akan ketukar. Ini tinggal di ini doang, dicantelin kayak gini, dicantolin. Oke. Terus ini di armor punggungnya, kita coba pasang armor punggungnya dulu. Terus armor dada bagian depan ya, yang area pintu kokpitnya kan ini. Ini area pintu kokpit, ini kayak kamera tambahan kalau gue nggak salah inget. Ini baru kita pasang. Ini juga baru kita pasang. Oke, sudah. Dan sekarang punggung dulu aja. Gue lebih suka kepala terakhir selalu. Dan kepala terakhir. Nah, ada tukang es krim. Kedengeran gak ya di sini? Mungkin kedengeran kali ya, tapi emang ada tukang es krim mendekati sih. Ya ini kalau armor pundak tuh mau kiri mau kanan sama sih, nggak ada bedanya depan belakangnya, jadi kayak ya ini agak kendor tapi ya udahlah. Tukang es krimnya lewat. Oke. Ya ini jadi kayak gini. Nah, inner frame yang tadi tuh datang dengan beam rifle 1, bazooka 1, terus ini cantelan buat perisainya 1 dan perisainya juga 1. Nggak ada beam saber ya. Maksudnya emang dari awal nggak dapet beam saber sama sekali. Nah, ini dia. Possible banget kah? Nggak juga sih, pada akhirnya emang ada yang kurang. Ini yang pasti perut udah nggak bisa ngelipat ke depan banget. Leher jadi nggak jauh karena emang ada belakang kepalanya udah menahan duluan. Bisa diginiin sih, kalian tundukin kepalanya sedikit, terus dia bisa ke seatas inilah maksimal.
masih sama. Nah ini kalau yang bagian sendi bahunya, pundaknya ini bisa ke depan segini doang. Makanya dia ada gap di sini. Kalau kalian lihat tuh di sini ada gap kecil, adalah emang biar bisa geraknya ya nggak jauh-jauh banget tapi cukup lah. Tapi kalau kalian putar ke depan gerakin lengannya ke depan ya bisa sedikit lebih jauh, tapi tetap kehalang sama armor dada ini. Kaki tuh masih paling oke sih. Gue udah bisa membayangkan kalau G-Frame ini nanti ada God atau Shining Gundam atau mungkin Maxter dan kawan-kawan lainnya juga bakal ini jadi mainan yang cocok gitu, lini action figure yang cocok buat Gundam-Gundamnya itu. Dulu kan sempat ada ya waktu itu Assault Kingdom ya. Assault Kingdom-nya siapa itu namanya? Build Burning ya, Try Burning ya. Tapi gue nggak punya sih, seingat gue nggak pernah punya sih yang itu. Tapi ada. Itulah emang artikulasi banyak yang berkurang, tapi itu bukan perkara besar banget. Bentar. Ya, jadi emang kan berganti-ganti ya waktu itu. Gue inget emang ada namanya Assault Kingdom. Assault Kingdom itu kayak kembangannya figurnya Gundam Age yang ada possible juga, kecil tapi lebih pendek dari ini. Kayak mungkin lebih pendek dari Shodo deh, gue lupa. Iya, kembangannya dari situ. Abis itu muncul namanya Assault Kingdom. Abis itu jadi Universal Unit. Universal Unit itu ya dirakit juga sedikit banget. Terus ada stikernya dikit juga kalau nggak salah. Teman gue tuh kayaknya punya yang Barbatos deh. Gue lupa inget sih. Antara Barbatos apa siapa gitu. Tapi kayaknya gue pernah ngerakitin sekali. Apa itu yang RX-78 ya. Tapi emang waktu itu pernah ada Universal Unit. Cuman sebentar juga. Kayak setahun apa 1,5 gitu. Apa 2 tahun ya. Lupa gue. Tapi emang Assault Kingdom dulu lama. Tapi yang Universal Unit tuh sebentar. Abis itu Universal Unit tutup lininya dan sekarang beralihnya ke G-Frame. Dan G-Frame ini sekarang udah dalam seri ini tuh udah 24 ya. Udah 24 robot. Kalau di line up, ini volume 8 ya. Jadi satu volume tuh ada 3 robot sih kalau gue nggak salah inget. Jadi ya lah, ini udah volume 8 dan ini udah nomor 24A, 24F. Jadi ya memang dia udah 8 volume ya. Untung ini ada nomor volumenya, gue lupa soalnya. Iya bener, ini iya ada di depan juga. Ini jadi emang line up-nya ada F91. Dan F91 ini dapat muka alternatif yang mulutnya kebuka. Itu yang buat nembakin beam ya kalau nggak salah ya. Mukanya bisa nembakin beam, ngeri juga ya. Terus ini si SZ8. Dan juga Gelgok yang biasa ya, bukan Gelgok Char. Tapi gue lupa deh ada Gelgoknya Char apa belum sebelumnya. Tapi harusnya udah ada sih. Tapi gue nggak hafal sih dalam 8 volume itu udah ada siapa aja. Tapi ya gitulah. Ya terus di sini, kedorong. Di sini manualnya di dalam kayak biasanya Candy Toy Bandai, ramah lingkungan. Agak kendor ya ini, coba gue tukar dulu deh. Dia copot juga, gimana? Ya masih kendor-kendor juga sih, tapi ya udahlah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi untuk aksesorisnya kita bisa cantelin perisai ini ke lengan bawah, ke bawah lengannya. Dan juga opsi pemasangannya bisa di samping ataupun di bawahnya kayak gini. Ya bisa juga diputar karena kan dia emang cuman hinge lagi swivel. Bisa di swivel ke bawah. Terus kita coba pakein bazooka-nya dulu ya, karena bazooka-nya keren sih sebenarnya. Cuman nggak terlalu enak, nggak terlalu bagus untuk diposein sih. Nggak tahu kenapa, kayak ya udah aja gitu. Gue kira gue kira tuh kayak sikutnya tuh bisa lebih kelipat lagi supaya, meskipun emang benar ini kan emang ganjelan buat pundaknya ya, pundak robotnya, tapi kayak gini doang ya. Kayak gue kira bisa lebih jauh lagi lipetannya, tapi ternyata enggak. Tapi ya udahlah, putar lagi ke sini deh. Dan nyopotnya agak susah juga karena masih baru dan seret gitu. Kita ganti jadi beam rifle aja karena emang ini senjata yang lebih gue suka dalam set ini. Meskipun bagus sih kita dapet ini. Ini dicetak satu warna, ini juga dicetak satu warna dan birunya paint job dicat gitu. Terus kita coba posein yang keren sebagai untuk menjelang penutup. Oke, mungkin nanti akan gue cari caranya buat ngencengin itu, entah pakai lem fox atau lem uhu yang dikeringin di ujung baljo ini. Ini agak kendor sih, tapi kayak ya udahlah. Ini memang salah satu robot favorit gue ya dalam franchise Gundam, karena emang ini tank berkaki ya, dia benar-benar berat banget.
Dia nggak bisa gerak lincah kayak Unicorn atau RX-78 atau mungkin Zeta bahkan, karena emang unit-unit itu lebih untuk pertempuran di luar angkasa, sedangkan ini untuk di darat, jadinya dia lebih kayak tank berkaki. Ya. Ya, tapi emang gue ingetin sekali lagi bahwa ini bukan untuk anak kecil ya. Ini banyak komponen kecil banget, mudah tertelan kalau tidak diawasi orang tua juga cara main ini, sehingga ini lebih untuk 15 tahun ke atas juga. Dan gue belum pernah punya ini ya, belum pernah punya Gundam Universe, cuman gue juga nggak tahu sih kalau Gundam Universe tuh artikulasinya sebagus apa, karena kan dia kayak Marvel Legends sih sebenarnya, cuman karena itu robot juga nggak luas-luas banget gitu. Nah terus ini kalau misalkan ganti tangannya cuman di pop out gitu doang. Ini bukan cara posein Gundam yang tepat sih, karena mereka nggak pernah bener-bener megang rifle-nya kayak gini. Cuman dia bisa, copot. What, why? Copot. Oke, ya memang yang punya gue ini armor lengan ini juga agak kendor, nggak terlalu nyantel gitu somehow, tapi cukup. Ya, kalau mau diposein kayak gini pun bisa. Intinya banyak pose-pose keren yang bisa dibuat dengan ini. Dan oh ya bentar, gue sebelum lupa. Nah ini dia, masih dengan Shokugan base yang gue pakein buat si Seven, Ultra Seven. Dia tinggal dicolok di bawah sini, dan kalian cari sendiri pose yang menurut kalian enak gimana. Gue sebenarnya nggak terlalu minat pakein ini Shokugan base ke sini ya, karena dia seingat gue bukan robot yang banyak loncat ya. Ada sih, cuman kayak loncatnya bukan yang seheboh kayak RX-78 terbang di luar angkasa. Atau ini stand base mungkin akan lebih kepakainya di F91 kalau gue punya yang F91. Cuman ya kalau misalkan kalian punya Shokugan base, mau masang ini pakai Shokugan base-nya juga boleh. Bagus kok sebenarnya mah. Dan oh ya, sebelum gue lupa, gue juga sebelumnya tuh gue pernah punya Zeta kalau nggak salah. Zeta ya, gue pernah punya yang G-frame-nya Zeta sama RX-78, cuman yang RX-78 tuh gue beli buat gue jual lagi. Tipikal nyari cuan, nyari untung. Tapi kalau yang Zeta sempet gue gue simpen, gue pajang gitu ya selama beberapa waktu. Tapi gue jual juga karena kayak Zeta tuh bukan favorit gue banget sih. Keren, cuman kayak bukan favorit gue banget. Tapi ya sudahlah, akhirnya gue jual aja. Tapi dulu Zeta juga lumayan keren kok. Nah kalau soal tinggi ya, antar robot gitu, kalau kalian koleksi ini udah banyak gitu, tingginya sama. Ini langsung turun. Tingginya sama semua karena inner frame-nya sama semua kalau yang Gundam. Jadi nggak akan ada perbedaan tinggi yang signifikan juga. Terus apa lagi ya? Ya tinggi sih, apalagi perbandingan tinggi ini adalah dengan Chodo Ultraman. Chodo Ultraman tingginya sama kayak Shodo, jadi perbandingannya adalah ini doang. Yang Gundam sedikit lebih tinggi, jadi dia tepatnya bukan 3/4 inch juga, dia mungkin kayak 11 ya, mungkin 11 cm apa gimana. Kalau 3/4 itu kan 10 ya kalau nggak salah. Ini perbandingannya dengan Chodo buat perwakilan aja. Dan ini dengan Lego. Ya itu sih, sekian buat review Gundam G-Frame Gundam SZ8 ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian senang, terhibur nonton video-video gue setelah lama gak kembali. Akhirnya gue kembali, dan ini cuma catatan kecil aja sih. Semua video yang kalian lihat ini gue nggak tahu kapan gue rilis, cuman yang pasti ini semua direkam di bulan Juli, akhir-akhir Juli lah gitu. Oke ya, dah.